sekarang kita mengacu kepada makna yang sebenarnya dari proses gamifikasi Bapak dan Ibu. Nah, jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, gamifikasi itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan elemen-elemen yang ada pada game ataupun permainan ataupun tingkat-tingkatan yang ada di dalam game untuk kita bawa sehingga itu bisa mengikat seseorang dalam sebuah aktivitas. Nah, proses gamifikasi seperti itu Bapak Ibu. Apakah gamifikasi itu hanya terjadi di dalam dunia pendidikan? Tidak ya Bapak Ibu jawabannya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu ya mengikuti misalnya ya ketika Bapak Ibu di bank begitu ada hadiah-hadiah. Nah, itu sebetulnya juga bagian dari gamifikasi. Ketika Ibu dan Bapak belanja ya di supermarket atau di mana diberikan apa namanya? Tingkat pelanggan, kesetiaan pelanggan ya begitu. Itu juga sebetulnya adalah elemen-elemen dari gamifikasi itu Bapak Ibu. Nah, itulah yang kenapa anak-anak ketika bermain game itu mendapatkan rasa yang namanya candu atau engage ya, terengage nah begitu. Sehingga anak-anak itu senang kemudian ya apa namanya? Tidak mau lepas dari kegiatan tersebut. Nah, ada istilahnya mungkin ya Bapak Ibu kalau sering mendengar itu anak-anak canduan game. Tapi pertanyaannya, apakah ada anak-anak yang kecanduan belajar? Nah, mungkin ini perlu menjadi motivasi kita supaya kita itu juga mempelajari ya, supaya pembelajaran interaktif kita itu bisa menggunakan elemen-elemen yang ada di dalam gamifikasi, Bapak Ibu. Baik. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, sekarang gamifikasi di dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita bicara tentang gamifikasi di dalam pembelajaran, Bapak Ibu, maka kita akan menerapkan strategi permainan ya menggunakan sistem level, kemudian ada tantangan, ada score point, ada progress bar, ada leaderboard. Nah, ini semua adalah elemen-elemen yang ada pada game, Bapak Ibu, yang akan kita bawa ke dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, anak itu kan kalau di game ya, dia ada sistem level ya, dia meningkat levelnya itu ada kebanggaan, ada motivasi. Kemudian dia menjadi semangat karena ada tantangan, ada skor yang dia bisa raih, ada progress bar yang menggambarkan kemajuan belajarnya. Kemudian juga leaderboard sehingga dia tahu posisinya dengan teman-temannya yang lain. Nah, itu juga akan menumbuhkan sebuah motivasi tersendiri dalam kegiatan belajar. Nah, inilah yang akan kita ambil Bapak Ibu di bagian poin-poin ini sehingga anak-anak akan semangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu, manfaat-manfaat yang ada di dalam gamifikasi ya Bapak Ibu. Nah, tentunya akan menyenangkan ketika kita mengikuti pembelajaran ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu melihat ya ketika anak-anak bermain game itu kan ketika kalah nggak pernah dimarahi ya, malah dimotivasi. Nah, kadang-kadang itu terbalik dengan apa yang kita lakukan sebagai guru. Nah, saya pun sebagai guru kadang-kadang juga menggunakan ya gamifikasi ini dalam kegiatan pembelajaran. Nah, gamifikasi itu tidak harus berupa memberikan reward ya Bapak Ibu, tapi bisa dalam bentuk ujian misalnya atau motivasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga anak-anak itu akan merasa menyenangkan, akan merasa termotivasi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, kalau di game nih Bapak Ibu, kan ada tantangan-tantangan. Jadi di level ini mereka tantangannya apa. Nah, sehingga mereka akan terdorong untuk selalu menyelesaikan tugasnya itu dengan baik. Lalu membuat siswa menjadi fokus pada materi yang diajarkan. Nah, tentu ya Bapak Ibu dengan adanya gamifikasi mereka akan lebih fokus, lebih konsentrasi. Kenapa? Karena apa yang disajikan itu membuat mereka merasa tertantang. Kemudian ada reward, ada bintang yang bisa dibagikan kepada anak didik sehingga mereka mencapai target ataupun mencapai level tertentu dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, yang berikutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkompetisi. Kompetisi ini bisa dengan dirinya sendiri ya Bapak Ibu. Nah, dia melawan waktu misalnya atau dia harus melakukan sebuah eksplorasi atau dia
harus melakukan sebuah presentasi dan sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis kesempatan untuk mereka berkompetisi. Nah, kompetisi ini menjadikan mereka itu tahu kira-kira saya sudah dengan teman saya ini lebih bagus yang mana ya, lebih meningkat level yang mana ya. Nah, itu kadang-kadang juga kita perlukan Bapak Ibu di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebetulnya ada 7 nih Bapak Ibu elemen yang ada di dalam gamifikasi itu. Apa saja? Nah, ini saya akan gunakan highlighter ya, fitur yang ada di kelas poin. Ini ada lencana, di kelas poin juga ada ya Bapak Ibu. Kemudian ada level, ada papan peringkat. Nah, sehingga kita tahu nih yang ada di peringkat 1 yang mana, yang 2 yang mana, yang 3 yang mana, sampai nanti ke peringkat yang terakhir. Nah, tujuannya apa? Kadang-kadang itu anak tidak tahu posisi dia di dalam kelas itu dia berada di urutan keberapa di antara sekian temannya. Nah, dengan dia diberikan apa namanya leaderboard ya atau progress bar begitu, dia menjadi sadar dan tahu bahwa saya harus lebih meningkatkan lagi. Kenapa? Karena saya masih tertinggal dengan teman saya. Nah, itu bisa menimbulkan motivasi untuk anak didik kita. Nah, kita juga bisa menggunakan ini ya Bapak Ibu, mata uang misalnya ya dalam permainan apa namanya matematika begitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan mata uang. Kemudian ada penghargaan. Nah, penghargaan itu bisa berupa anak-anak mendapatkan bintang atau mendapatkan penilaian dan lain sebagainya. Dan tentunya ada tantangan di sana. Nah, gamifikasi memberikan tantangan-tantangan sehingga anak terus terpicu untuk senantiasa mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita berikan.